Julius Agung Dumadi. Dalam perjalanan hidup manusia mengantarkan aktivitas tulis-menulis yang menjadi bagian hidup manusia. Tulisan-tulisan yang dapat merubah peradaban, karena setiap tulisan memiliki jiwa yang hidup di dalamnya. Selamat datang di channel YouTube Kalam. Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau, demi Allah. 7 turunan saya mati semua bang, kalau saya bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi, kasih rebeto nirting sambi kolok. Alhamdulillah saya masih diberi kesempatan untuk kembali berbagi ilmu pengetahuan spiritual dan budaya. Tidak lupa saya ucapkan puja dan puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salam dan sholawat saya sampaikan kepada Nabi Muhammad junjungan saya yang telah mewariskan petunjuk yang terang sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang asal usul sumpah pocong dan siapa yang pertama kali melakukan sumpah pocong berdasarkan tutur tinular yang saya ketahui. Kita definisikan sumpah pocong adalah sebuah fenomena unik dalam budaya Indonesia yang menggabungkan unsur mistis dan sosial. Istilah sumpah pocong berasal dari kata pocong yang merujuk pada makhluk halus dalam kepercayaan masyarakat Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Pocong adalah hantu yang diyakini memiliki atau muncul ketika seseorang yang telah meninggal dunia belum mendapat haknya atau ada yang tidak puas dengan perlakuan terhadapnya. Dalam konteks ini, pocong sering digambarkan sebagai sosok dengan kafan yang masih menempel di tubuhnya. Secara awal sumpah pocong dapat ditelusuri kembali ke tradisi lisan dan kepercayaan masyarakat Jawa. Sumpah pocong merupakan bentuk sumpah atau janji yang diucapkan di hadapan makhluk halus, terutama pocong, sebagai upaya untuk mendapatkan keadilan atau pembuktian atas sesuatu. Tradisi ini seringkali muncul dalam situasi di mana seseorang merasa tidak mendapatkan haknya atau berurusan dengan sengketa yang sulit diselesaikan secara damai. Sumpah pocong dipercaya berawal dari kepercayaan masyarakat Jawa mengenai kehidupan setelah mati. Masyarakat percaya bahwa pocong adalah roh orang yang belum tenang karena alasan tertentu, seperti ketidakadilan atau kezaliman yang dialaminya semasa hidup. Oleh karena itu, untuk mendapatkan keadilan, seseorang harus melakukan sumpah di hadapan pocong sebagai tanda keseriusan dan keberanian mereka dalam menyelesaikan masalah atau membuktikan kebenaran. Siapa yang pertama kali melakukan sumpah pocong? Menentukan siapa yang pertama kali melakukan sumpah pocong sulit dilakukan karena tradisi ini tidak memiliki catatan secara resmi dan lebih merupakan bagian dari kepercayaan rakyat yang diturunkan secara turun-temurun. Praktek ini kemungkinan besar sudah ada sejak lama, berkembang dalam masyarakat Jawa yang memiliki berbagai ritual dan kepercayaan tentang dunia gaib dan makhluk halus. Sumpah pocong biasanya dilakukan dalam konteks sosial dan hukum tradisional. Pada masa lalu, di desa-desa Jawa, sumpah ini sering digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan sengketa atau membuktikan kebenaran klaim seseorang. Biasanya, masyarakat akan berkumpul dan melakukan ritual sumpah ini dengan penuh keyakinan.
mengharapkan agar pocong memberikan keadilan sesuai dengan apa yang mereka yakini. Dalam perkembangannya, sumpah pocong kini lebih sering dianggap sebagai bagian dari tradisi dan cerita rakyat yang mengandung unsur mistis. Walaupun tidak lagi banyak dilakukan dalam konteks hukum atau sosial, tradisi ini tetap menjadi bagian dari budaya dan kepercayaan masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa. Sumpah pocong merupakan manifestasi dari kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap dunia gaib dan makhluk halus, khususnya pocong. Meskipun tidak ada catatan pasti mengenai siapa yang pertama kali melakukan sumpah ini, tradisi ini menggambarkan kekayaan budaya dan kepercayaan lokal yang telah berkembang sejak zaman dahulu. Sekian apa yang bisa saya sampaikan. Apabila adanya kekeliruan atau kesalahan, itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan saya. Apabila apa yang disampaikan bermanfaat, silakan membagikannya ke komunitas Anda. Dan apabila Anda punya referensi yang baru, silakan memberikan komentar dengan cara sopan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi, Kasih Beto Nirping Sambikolo Suksma. Terima kasih telah menyimak sampai habis video. Sedikit penjelasan dari kami. Dan apabila adanya kekeliruan atau kesalahan, itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan kami. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Kalis Ingerbedo, Nir Ing Sambikolo.